Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Para santri, para muhibbin yang kami banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bisanadin sahihin ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bacaan Al-Quran yang kita baca tentunya bisa kita pertanggungjawabkan. Bacaan Quran kita ini dari guru kita dan guru-guru kita terus nyambung kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ilmu Quran tentang sanad Al-Quran ini sangat penting sekali, karena untuk menjaga eksistensi ilmu Al-Quran itu sendiri. Jangan sampai berubah, jangan sampai kita membuat bacaan sesuai dengan angan-angan kita, tapi bacaan yang kita baca betul-betul bacaan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sanad sambungan guru Quran kita, apabila kita runtut Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah itulah diterima oleh para sahabat. Di antara sahabat yang ada yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud. 5 sahabat inilah yang disebutkan termasuk yang ahlul Quran. Akan tetapi tidak memungkiri sahabat yang lain juga termasuk ahlul Quran. Akan tetapi 5 sahabat inilah yang masyhur, yang sangat terkenal. 5 sahabat ini punya murid, namanya Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami. Abu Abdurrahman punya murid namanya Imam Asim bin Abin Nujud. Imam Asim ini imam kita di dalam qiraah sab'ah. Imam kita adalah Imam Asim. Imam Asim punya murid namanya Imam Hafiz bin Sulaiman. Ini Imam Hafiz adalah riwayat daripada Imam Asim. Imam Hafiz punya murid namanya Syekh Ubaid bin As-Sabah Al-Kufi. Syekh Ubaid bin As-Sabah Al-Kufi punya murid Syekh Ahmad bin Sahal Al-Ashnani. Syekh Ahmad punya murid namanya Syekh Ali bin Muhammad Al-Hashimi. Syekh Ali bin Muhammad Al-Hashimi punya murid Syekh Abdul Hasan Tahir ibnu Ghilbun. Syekh Abdul Hasan punya murid namanya Syekh Abu Amr Uthman Ad-Dani. Syekh Abu Amr Uthman Ad-Dani punya murid namanya Syekh Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Ini terus turun-temurun sampai kepada ahlul Quran di Indonesia, yaitu Kiai Haji Munawir Krapyak Jogja. Kiai Haji Munawir punya murid di Indonesia sangat banyak sekali. Di antaranya yang masyhur, yang terkenal, Kiai Arwani Kudus. Mungkin yang kita kenal di antaranya Ki Arwani Kudus, bahkan masih banyak yang lain, ulama-ulama kita. Nah, ulama guru-guru kita ini punya murid di antaranya kiai-kiai kita. Nah, inilah sambungan guru kita yang eksis menjaga bacaan Al-Quran, sehingga apa yang kita baca ini betul-betul muttasil, nyambung kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita bahas tentang sanad sambungan guru Al-Quran. Para santri, para muhibbin yang kami banggakan, yang kedua, setelah kita membahas sanad sambungan guru Quran kita, yaitu antuwafiqal lughatal arabiyyah, bacaan Al-Quran kita
itu harus cocok dengan lughat Arab. Bilisanin fasih au afsah. Antuwafiqo, harus mencocokkan dengan lughat Arab. Yang terjadi di Indonesia, bacaan Al-Quran, sebagaimana di Indonesia banyak suku. Ada suku Jawa, Sunda, Melayu, Dayak, ada suku Madura, di mana lidahnya ini berbeda ketika mengucapkan huruf. Nah, disinilah tidak bisa kita mengatasnamakan karena saya orang Jawa, bacaan Al-Qur'annya huruf ini tetap bertahan seperti ini, tidak bisa. Orang Bali mempertahankan huruf ini bacanya begini, tidak. Tapi harus antuwafiqal lughatal arabiyyah. Harus kembali kepada lughat Arab ketika membaca Al-Qur'an. Disinilah pentingnya mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf. Insyaallah nanti akan kita bahas bagaimana kita mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf. Huruf hamzah sampai ya, di mana keluarnya huruf hamzah sampai huruf ya, dan bagaimana huruf hamzah mempunyai sifat-sifat baik itu yang berlawanan maupun yang tidak berlawanan. Insyaallah akan kita bahas satu per satu. Namun sebelum kita membahas tentang makharijul huruf, huruf yang kita ucapkan agar kita ini betul-betul sempurna, dibutuhkan yang namanya riyadatul lisan. Riyadah, membiasakan lisan kita ini untuk selalu belajar huruf hamzah sampai ya, agar terbiasa huruf kita ini lentur, bacaan kita ini sesuai dengan makhraj, tempat keluarnya huruf. Dibutuhkan riyadatul lisan. Yang kedua, bikathratit takrir, yaitu dengan memperbanyak, mengulang-ulang terus, diulang, sehingga nanti lama-lama lidah kita yang kaku membaca huruf itu akan terbiasa menjadi bacaan yang bilisanin fasih au afsah, dengan lisan yang fasih, lebih fasih lagi. Ini dibutuhkan riyadatul lisan dan bikathratit tikrar atau bikathratit takrir. Inilah dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah kita bicara masalah sanad, sambungan guru Quran kita, apa yang kita baca kita yakin dari guru kita, dan guru kita ini punya guru, gurunya guru kita, sampai nyambung kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nanti kita akan mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf. Fa insyaallah nanti kita dalam pertemuan yang akan datang langsung membahas huruf hamzah sampai huruf ya, di mana letak daripada makhraj huruf hamzah dan apa saja sifat-sifat yang terkandung pada huruf hamzah. Fa insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.